Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lydia Arun Inaya dari kelas 1B Hukum Tata Negara. Baik, saya di sini akan mengulangi materi pembahasan yang telah diberikan oleh Bapak Dr. Muhammad Zaki, SAG, MAG. Pada pertemuan pertama, yaitu membahas materi satu, pengertian pemikiran Islam adalah kumpulan gagasan, pandangan, metode dalam berpikir secara ajaran Islam. Kedua, pengertian filsafat Islam ialah berpikir secara sistematis yang merupakan hakikat realitas, pengetahuan, nilai dan etika, dan kebenaran, serta referensi utama dalam ajaran Islam. Ketiga, ruang lingkup pemikiran Islam meliputi 3 bagian. Pertama, ilmu kalam yang disebut teologi. Kedua, fikih yang disebut dengan hukum Islam. Ketiga, tasawuf yang disebut spiritualitas. Baik, memasuki materi pemikiran kontemporer yang merespon isu-isu modern dan tantangan-tantangan global dengan pendekatan Islam. Keempat, perbedaan antara doktrin dan pemikiran. Satu, doktrin keagamaan yang disebut dengan tetap, contohnya zakat di bulan Ramadan. Kedua, pemikiran keislaman yang disebut dinamis, contohnya konsep zakat, penghasilan saham. Zakat digital yang merupakan konsep beradaptasi pada konteks ekonomi modern. 5. Relevansi kontemporer yang menggunakan zakat digital, etika media sosial, serta fintech syariah. Selanjutnya memasuki pertemuan ketiga yang membahas materi sejarah lahirnya ilmu kalam. Apa yang dimaksud dengan ilmu kalam? Ilmu kalam adalah ketegangan antara ilmu politik dan agama. Tetapi ilmu kalam memiliki cabang ilmu yang meyakinkan hakikat dan mental, serta sejarah kelahiran yang menarik. 1. Latar belakang historis, api konflik yang memicu debat kematian Khalifah Utsman bin Affan 656 Masehi pada pembunuhan Utsman bin Affan yang disebut katalisator. 2. Terjadinya Perang Siffin pada tahun 657 Masehi yang memuncak dalam medan perang Siffin, sehingga terjadinya konflik antara Ali dan Muawiyah yang disebut dengan teologis. Ketiga, aliran kalam dan pandangannya. 1. Hawaris berpendapat orang-orang yang melakukan dosa besar dianggap kafir, keluar dari Islam. Kedua, Mu'tazilah yang menawarkan posisi moderat. Ketiga, Murji'ah yang menegaskan sikap menunda penghakiman, menyatakan orang yang melakukan dosa besar tidak serta merata keluar dari Islam, tetapi justru diserahkan kepada Allah. Keempat, dampak jangka panjang munculnya ilmu kalam meliputi 4 bagian. Pertama,
berpikir kritis umat. Kedua, lahirnya mazhab teologis. Ketiga, dasar diskusi filosofis dan fikih. Keempat, kesadaran etis. Baik, kesimpulan dari ilmu kalam adalah sebuah suatu warisan yang intelektual. Selanjutnya, memasuki pertemuan kelima, ialah membahas materi filsafat Islam, akal, dan wahyu. Apa yang dimaksud dengan filsafat? Filsafat secara harfiah adalah filosofia yang berasal dari bahasa Yunani, yang mengartikan cinta kebijaksanaan serta berpikir kritis yang mendalam. Satu, pengertian filsafat Islam adalah gabungan akal, rasio, dan wahyu, ilmu dari Tuhan yang memahami pertanyaan besar kehidupan. Dua, peran akal dan wahyu. Akal diberikan oleh Tuhan agar manusia memahami tanda-tanda di alam semesta. Wahyu ialah sumber kebenaran mutlak yang datang dari Tuhan. Ketiga, tokoh-tokoh filsafat Islam terbagi menjadi tiga. Pertama, Ibnu Sina yang disebut Avicenna yang membuktikan adanya Tuhan secara logika eksistensial yang disebut wajib al-wujud. Kedua, Al-Farabi yang menjelaskan secara kenabian puncaknya akal dan di mana wahyu diberikan kepada manusia yang intelektual sempurna. Ketiga, Ibnu Ras yang disebut Averroes yang menegaskan sikap. Ketiga, Ibnu Ras yang disebut Averroes yang menegaskan tidak ada kontradiksi antara filsafat dan agama. Bila filsafat berjalan dengan baik dan jujur. Baik, kesimpulan dari filsafat akal adalah sebuah alat untuk memahami wahyu, bukan penggantinya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.